membaca. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu telah siap di lapangan. Masih ada yang bunyi HP-nya, Bapak Ibu sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati Deputi Bidang Pembinaan Klub Aparatur Lanut Republik Indonesia atau yang mewakili, yang saya hormati para kepala SKPD atau yang mewakili, para Widya Iswara luar biasa, para undangan dan para peserta diklat serta hadirin yang berbahagia.
tingkat 3, diklat kepemimpinan tingkat 4, diklat pelayanan prima, dan diklat verifikasi bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dengan pokok-pokok laporan sebagai berikut. Dasar penyelenggaraan. Kegiatan diklat didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil. 2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 540 garis miring 13 garis miring 10 garis miring 6 garis miring 2001 tentang pedoman penyelenggaraan diklat kepemimpinan tingkat 3. Negara Nomor 541 garis miring 13 garis miring 10 garis miring 6 garis miring 2001 tentang 4. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi DKI Jakarta Program Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Prima bagi pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pegawai pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kurikulum dijumlah jam pelajaran 345 selama 39 hari. Diklat pelayanan prima terdiri dari 5 subjek pembahasan selama 5 hari. Diklat verifikasi terdiri dari 4 subjek pembelajaran dengan pelajaran selama 3 hari. Peserta diklat kepemimpinan terdiri dari 50 orang atau 2 angkatan dan diklat verifikasi diikuti oleh 30 orang atau 1 angkatan. Tenaga pengajar berasal dari media suara kementerian, lembaga non-kementerian, dan lembaga administrasi negara, serta media suara Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta dan tenaga pakar atau profesional yang berasal dari perguruan tinggi. Waktu dan tempat. Diklat kepemimpinan tingkat 3 akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei sampai dengan 3 September. Kami laporkan kepada Pak Wagub mengingat saat ini Badan Diklat belum memiliki penginapan yang memenuhi syarat, maka pelaksanaan Diklat PIN 3 ini kami laksanakan di Wisma Kinasi Depok, Jawa Barat. Demikian pula dengan Diklat kepemimpinan tingkat 4 yang akan diselenggarakan pada 12 Mei sampai dengan tanggal 3 September. Selanjutnya, Diklat pelayanan prima akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 17 Mei 2013 bertempat di Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta, dan Diklat verifikasi akan dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2013 bertempat di Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta. Demikian laporan ini saya sampaikan. Selanjutnya mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta berkenan memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi Diklat kepemimpinan tingkat 3 dan 4, Diklat pelayanan prima, dan Diklat verifikasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji peserta Diklat. Janji peserta Diklat. Kami peserta Diklat berjanji. Kami peserta Diklat berjanji. 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Negara dan pemerintah Republik Indonesia. Negara dan pemerintah Republik Indonesia. 2. 2. Menjunjung tinggi derajat dan martabat peserta Diklat. Menjunjung tinggi derajat dan martabat peserta Diklat. 3. Berdisiplin dan mematuhi semua ketentuan. Berdisiplin dan mematuhi semua ketentuan
DKI Jakarta. Yang berlaku di Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta. 4. Menjaga kerukunan dan kerjasama antar sesama peserta diklat dengan panitia penyelenggara serta pengajar. 5. Menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Maka ke depan, jalan. Teruskan. Perwakilan kembali ke tempat, dilanjutkan dengan sambutan Wakil Gubernur Provinsi. Saya perlu tahu ada istilah posisi dulu. Saya hormati Kepala Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta, Widya Sukti. Yang saya hormati Widya Suara Istimewa, Profesor Muhammad Entang, dan para Widya Suara yang lain. Yang saya hormati para Kepala SKPD, para peserta Diklat PIN 3 dan 4, serta peserta Diklat Pelayanan Prima dan Diklat Verifikasi. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pertama-tama tentu sebetulnya kita tidak aneh lagi sudah dengan istilahnya seleksi dan promosi terbuka sebetulnya. Cuma bahasa saya agak kasar pakai lelang jadi ada yang kaget gitu. Sebetulnya yang Bapak Ibu ikuti pagi ini dan beberapa hari ke depan ini adalah seleksi dan promosi terbuka. Kalau tidak, Pak Gubernur dan saya dan Kepala SKPD yang kami tugas untuk memilih eselon 3 dan 4, karena Pak Gubernur membuat kebijakan yang menentukan eselon 3 dan 4 adalah eselon 2-nya. Kalau tidak ada melalui tahapan seperti ini, bagaimana kami bisa tahu potensi yang ada? Nah, ketika kita melakukan sebuah seleksi promosi terbuka untuk lurah dan camat, kenapa kami memaksa dengan adanya instruksi gubernur supaya ikut, supaya kita bisa tahu lurah camat mana yang bisa kita promosikan. Saya kira tidak ada PNS yang begitu gila sekali masuk PNS pengennya jadi lurah aja sampai pensiun gitu. Saya kira tidak ada itu. Pak Iwan saja terus minta aku tidak naik lagi. Ya, Pak Adi juga minta aku promosi lagi. Jadi semua berpikir cita-cita tertinggi dari PNS saya kira ya eselon 1. Semua ini mencapai eselon 1. Sampai Ibu Yani pun mau pensiun bicara kalau naik eselon 1 jadi putih, nah beliau puas pensiunnya gitu. Nah ini kita berusaha, tapi tidak bisa semua diputi saja hanya 4 orang. Sekda 1. Berarti kita di DKI yang namanya eselon 1 hanya 5 orang. Sedangkan pegawai ada 75. Bapak, bagaimana bisa? Nah ini proses-proses inilah yang membuat kita bisa tahu ini potensi sampai di mana. Karena juga tidak mungkin kadang-kadang begini, ada seseorang ditempatkan di SKPD A misalnya. Lalu kurang baik juga bisa macam-macam. Bisa jadi yang bersangkutan tidak berkembang pada dengan potensi, atau dia atasan yang kurang baik, atau bidangnya tidak cocok suasana sana. Nah, dengan melalui proses diklat dengan data yang baik, nah harusnya BKY dan pimpinan diklat ini bisa mempelajari, dia langsung bisa tahu oh yang bersangkutan harusnya lebih cocok di bidang ini. Nah ini kita harapkan dalam konsep di Pemprov DKI, sehingga ke depan nantinya
Kami ini kan siapapun gubernur wakil gubernur tidak perlu lagi takut harus membantu yang bersangkutan kampanye pilih kembali. Jadi buat ketakutan tidak dipakai lagi sebagai SKPD. Ayo semua SKPD harus cari dana itu. Kalau saya pada bupati saya tahu tugasin dinas ini, dinas ini, dinas ini. Kamu harus kumpulkan sekian, ya, semua harus kumpulkan uang. Ya kalau ada kepala dinas yang agak pintar, agak nakal, dia kumpulkan 20, dia store 10, lumayan juga kan. Nah ini yang membuat sistem kita jadi agak kacau sebetulnya. Nah saya kebetulan sudah berteman lama dengan namanya PNS gitu ya. Kadang-kadang bukan salah PNS, misalnya contoh, tiap daerah itu ada kepala dinas yang istilahnya tuh sumurnya, sumber airnya gitu. Ini ada nih. Nah, kalau di tempat saya dulu dinas tambang yang paling kaya. Tahunya dari mana? Gampang. Kalau kalian anggota DPRD telepon dia dulu mau ke Jakarta sudah ditemenin, nah itu masih sumber duit itu. Kalau di DKI kayaknya Pak Iwan bisa telepon. Orang pajak yang dikasih. Tapi di Jakarta banyak. Semua ini duit di Jakarta. Bagi namanya tata ruang, namanya luar biasa. DKI bagi wisata, ya semua izin semua nih uang. Satpol PP bagian izin pun bisa dapat uang. Ini semua uang. Nah ini kita oke lah, itu satu hal yang perlu kita perbaiki. Tadi Ibu Budi katakan nanti ada materi tentang soal korupsi ya. Ini menarik sebenarnya dari SD. Tapi yang kami pikirkan dengan Pak Gubernur adalah bagaimana nanti PNS di DKI itu tidak pernah takut kepada Gubernur dan Wakil Gubernur. Perintah yang benar-benar tidak perlu diikuti. Karena karir Bapak betul-betul ditentukan oleh kinerja Bapak dan Ibu. Jadi ada seleksi dan promosi terbuka nanti, semua nilai terbuka. Jadi Bapak Ibu cuma khawatir, udah ikut diklat pelayanan terima, pelayanannya abang ngaco gitu. Nah, itu kita khawatir. Nah, saya juga sering, waktu saya di Bupati juga saya selalu katakan kepada rekan-rekan PNS, sebetulnya yang paling unggul kalau mau jadi anggota legislatif di pemilu adalah PNS, bukan orang politik. Kenapa? Karena PNS punya kesempatan kampanye sepanjang dibayarin dari kampanyenya, hanya untuk melayani. Nah, makanya di masa saya banyak sekali PNS mencalonkan jadi wakil bupati, bupati, ada juga lurah yang mencalonkan DPRD. Itu rata-rata yang melayani dengan baik pasti dia berhasil. Ini yang ingin kita lakukan. Nah, kalau di DKI dan sistem diklat yang baik, tentu saja kita sangat sedih juga ya. Di Jakarta, di tempat Kuningan begitu bagus, ternyata trustnya diklat kita tuh trustnya kabupaten saya, kacau sekali di DKI. Ini sesuatu yang agak menggemaskan juga. Nah kalau trust diklat seperti ini, wah ini DKI, jadi masa depan Pemprov DKI, masa depan orang DKI ditentukan di diklat kita sebetulnya. Kalau kita bisa menghasilkan PNS-PNS yang bisa melayani secara prima dan tentu dengan kompetensi yang tinggi, maka kita akan jadi provinsi yang hebat dan kita akan jadi sebuah standar. Kalau kita bikin bagus, saya yakin daerah lain pada mau ke Jakarta lagi mumpung alasan di Jakarta kan. Itu DPRD itu hampir tiap minggu di Jakarta, ada aja alasan perhatian itu, perhatian ini, semua kementerian ikut perhatian. Padahal datangnya absen aja terus ke mall, mingguan pulang, dapat itu. Tapi kita bisa lakukan sebuah contoh. Kalau kita contoh yang baik, 70% media meliputi kita yakin orang Jakarta juga nanti akan mulai menjadi sebuah model transformasi seluruh Indonesia. Nah yang paling penting lagi, sebagai terakhir, saya terus sekali mendengar, terutama di media suara atau yang lain. Tadi kita bacakan janji beserta diklat. Kita ini setia kepada Pancasila. Undang-Undang Dasar 45. Ini konsensus jika kita mau negara ini merdeka. Itu harus terima. Kalau dia mau merubah konsensus itu, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, karena yang Pak bilang, saya lebih suka mendapat fondasi. Kita harus bubarkan negara, tidak ada pilihan. Karena kita sudah sepakat konsensus kita pembukaan Undang-Undang Dasar 45 nggak bisa kita ubah. Jadi kalau ada narasumber yang mengajarkan ideologi lain, usir dari sini, karena dia bukan orang Indonesia. Kalau Anda mengubah dari itu, bukan Indonesia namanya kita. Silakan Anda kudeta atau Anda lakukan
Undang-Undang Dasar 45 pembukaan itu udah terima. Jadi kalau ada lagi yang bermain-main seperti itu ditilang. Artinya Bapak Ibu ini melanggar sumpah jabatan. Itu yang saya selalu katakan kepada rekan-rekan PNS dan siapapun di bawah sumpah. Kalau Anda mau menjadi PNS di negeri Republik Indonesia, Anda harus terima itu Pancasila dan Undang-Undang 45. Kalau Anda tidak terima, ya keluar dari PNS, bikin kudeta. Bubarkan negara Indonesia, kudeta. Kudeta yang harus lewat pemilu. Anda rubah, nah ini mesti jelas. Nah, kita punya godaan banyak sekali. Banyak sekali teman-teman saya bertanya kepada saya, apa yang paling sulit ketika Anda masuk ke DKI? Mungkin Bapak Ibu masih ingat ketika kami kampanye, orang sedikit marah sama sikap kami. Jakarta begitu rumit, begitu susah, begitu kompleks. Kenapa kalian berdua, Pak Jokowi dan saya itu seenaknya saja gitu? Kayaknya tidak ada masalah, diremehkan masalah DKI. Sampai hari ini juga saya meremehkan masalah di DKI, jujur saja, soalnya begitu. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang sehebat DKI. Semua peta persoalan, peta masalah sudah lengkap. Termasuk peta solusi lengkap. Ditambah SDM-nya yang di atas rata-rata semua. Jadi masalahnya di mana? Tidak ada masalah kalau kita menghadapi PNS DKI, persoalan DKI lengkap. Orang kalau datang ngajak saya makan, saya sudah tidak mau lagi terima makan sama teman-teman. Saya sudah kesel juga kadang. Kenapa? Datang ngajarin saya soal atasi macet. Wah, cerita sepanjang, kasih tahu saya. Saya bilang, kamu tahu nggak? Saya punya 22 kajian soal macet saja transportasi. Jadi yang kamu cerita itu, kamu kecil, kamu profesor satu orang pun, saya bilang, kalah sama yang universitas punya kajian. Ini dari dunia ITDP punya kajian. Didatangkan orang dari luar negeri. Jadi kamu punya usulan-usulan itu, saya sudah dengar semua, saya sudah baca saya gitu. Begitu apa masalahnya? Masalahnya di kami, saya bilang. Apa? Kalau Pak Gubernur dan saya mulai berpikir, ini posisi enak, kami mulai tidak berani menyatakan apa itu kebenaran. Kami sudah mulai kompromi, karena kami takut tidak disenangin, karena kami takut tidak dipilih, karena kami takut benturan dengan orang-orang yang mempertahankan status quo. Itu masalah kami. Kami mulai takut kehilangan posisi kami. Kalau di demo gimana? Di Jakarta, demo pun bisa dibayar kan? Kalau orang demo mau turunkan kami bagaimana? Begitu kami berpikir itu, ini semua tidak akan jalan. Itu dari sisi pertama. Sisi kedua, yang paling bahaya, kami lagi apa? Kalau kami mulai berpikir, ini di DKI uangnya begitu banyak. Kalau cuma mau minta bos properti 1 triliun, mudah sekali minta, asal ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau 1 triliun kami deposito, itu tiap bulan itu 5,2 miliar. Itu bayangkan, tiap bulan bunga, top. Jadi kalau cuma mau beli mobil 2 miliar, 3 miliar, tiap bulan beli 1. Nah kalau itu yang kami pikirkan, rusak. Maka kami mulai akan tidak lagi bicara tentang peraturan. Kami tidak lagi bicara tentang kebenaran. Kami mulai takut. Satu takut kehilangan zona nyaman, satu pengen dapat yang lebih nyaman. Nah ini yang paling penting bagi kami ada di benak para peserta kita ini. Yang paling penting kita kalau mulai berpikir seperti itu, rusak. Kita tidak butuh orang pintar terlalu banyak. Kalau otaknya paling, tentu kita butuh orang pintar kan, tapi kita butuh orang punya hati melayani. DKI membayar dengan baik. Para guru-guru saya juga suka marah dengan si banyak guru yang baik. Itu kita menghabiskan hampir 6 triliun membayar gaji guru. Sementara di Sulawesi Barat, di Gorontalo, satu provinsi APBD-nya hanya 1,2 triliun. Kita bisa kebayang atau tidak? Jadi kalau gubernurnya ketemu saya, kalau ngomong, DKI mah, pasti begitu, DKI mah gitu. Semua alasan seperti itu. Tapi saya berpikir, beliau di DKI juga sama saja. Nah ini yang lagi kita dorong. Tapi percaya sama kami, satu hari ke depan, Bapak Ibu suka atau tidak suka, kita akan mengarah ke pembuktian terbalik harta pejabat. Jadi seorang pejabat baru dikatakan bersih kalau bisa membuktikan pajak yang dia bayar, biaya hidup dia dan harta yang dia punya kira-kira sesuai. Kita kan mengarah ke sana. Dan kita kan mengarah
usaha sejenis, saya pun diperiksa. Karena Anda pejabat, maka usaha Anda maju. Kita kan menuju ke situ. Nah, kecuali Bapak Ibu merasa, ya sudahlah, nanti kalau sudah ketangkap kami berhenti saja. Korupsi itu, makanya orang mengajarin begini. Kalau mau pinjam bank, itu pinjam yang banyak duitnya. Supaya bank takut sama kita bangkrut. Kalau pinjam sedikit-sedikit, ini jadi pengusaha. Kalau sedikit-sedikit, ditanyain dia tagih itu sama bank. Kalau terlalu banyak, dia takut tidak bangkrut, dipinjemin terus. Nah, dia mau pinjam duit yang banyak. Nah, sekarang di kita ada, jadi pejabat diajarin lagi bahasa yang kedua. Kalau kamu mau nyolong yang banyak, jangan tanggung-tanggung. Supaya penjara pun bisa kamu sulap menjadi apartemen mewah. Dan bisa keluar juga katanya gitu. Dan bisa alasan sakit lalu pulang naik helikopter, lalu disambut dari rakyat sebagai pahlawan, lalu hidup tenang di istana. Asal kaya. Ini rusak negeri ini seperti ini. Nah, tentu saya bicara seperti ini, kami yakin orang bertanya kepada kami, kenapa Anda berani sekali berdua masuk ke Jakarta? Kami katakan, kami masuk, kami mau mempertaruhkan risiko kami. Karena kami yakin ada harapan. Ada harapan kita untuk menuju situ. Baru Garuda Pancasila kita ini bisa sejajar dengan burung elang Amerika atau mengalahkan dia. Itu impian pendiri negara ini sebetulnya. Saya cuma katakan kepada Bank Dunia, kamu embargo saya tidak takut. Indonesia bisa hidup. Embargo saja. Kalau Anda ngatur-ngatur bangsa kita tidak bisa. Mohon maaf saja, pulang kampung sana saja. Kita negara berdaulat. Tapi kenapa orang bisa menghina kita? Karena apa? Karena dia tahu kelakuan kita. Karena kelakuan kita itu tidak ada cinta tanah air. Kita cuma minta nyanyi lagu Indonesia Raya saja. Karena upacara, rutinitas. Kita hanya sumpah jabatan saja, semua rutinitas. Nah, itu yang membuat bangsa lain menghina kita. Karena dia tahu siapa kita. Yang selalu nyimpen uang bangsa lain itu. Karena tidak percaya pada rupiah kita. Yang memarkirkan uang kita di luar negeri. Nah, itu yang terjadi. Ini yang membuat kita hari ini dihina dari orang lain. Karena kita tidak pantas dihina. Jadi kalau kita berani tegakkan, tidak ada yang berani hina kita. Kita sangat tegas berani ngomong. Depan dubes pun saya berani keras bicara. Depan presentasi pun saya berani keras. Kamu kirim tentara kamu ke sini macam-macam. Saya caplok bisnis kamu kok kurang ajar. Jelas. Kenapa? Karena dia tahu siapa kita. Tapi kalau dia tahu kita cuma ngumpetin uang di rumah di luar negeri, taruh deposito di luar negeri, tidak ada yang hargain kita. Nah, ini yang kami yakin bahwa kita mempunyai kesempatan untuk merubah. Nah, kita mulai dari Jakarta. Nah, ini pertama kali saya hadir di Diklat. Dari kita bicara gedung urusan kedua. Yang penting bagi kami adalah bangun SDM. Tugas kita adalah membuat penuh otak, perut, dan dompet warga DKI. Itu tugas kita. Apapun yang kita lakukan, kita pikirkan penghematan semua untuk itu. Kalau soal uang relatif saja. Dari pagi saya habis makan satu mangkuk kue tiaw, saya harus makan. Mesti siang baru bisa makan. Ya relatif saja. Soal mobil juga relatif saja. Teman saya punya mobil sampai taruh di luar, sampai tutup-tutupin, punya kapal pesiar, sampai berapa biji kapal pesiar pakainya Sabtu sekali, kadang Sabtu pun tidak sempat pakai. Lalu saya tanya, ini buat siapa? Nah, ini yang enak siapa? Teman-temannya yang enak. Nah, itu. Teman saya punya ruangan rumah yang luar biasa, fitnessnya luar biasa. Dia selalu bilang sama saya, tolong kamu saja yang pakai katanya. Kenapa? Dia nggak sempat pakai. Nah, ini sesuatu yang relatif saja saya kira. Nah, tapi kita sangat yakin melalui Diklat ini, maka kita taruh Ibu Budi di Diklat. Karena beliau yang selalu akan marah terus sama Diklat sebetulnya waktu di BKD. Tapi mau ditarik dari BKD juga repot itu. Ini siapa lagi kalau Ibu Budi diganti? Ini masalah nih, dilematis juga. Ya sudah, kita buktikan SDM DKI bisa kemana saja. Kita taruh saja Pak Made orang Bapeda, nggak ada hubungan sama BKD. Orang ribut, nggak apa-apa, tapi kan dia berkacau-kacauan kita. Kita mungkin kacau-kacau sedikit gitu. Tapi tadi melalui Diklat yang ke depan, kita bisa makin bagus. Dan saya yakin dari adanya seleksi promosi terbuka Ural Camat, kami punya data. Nanti kita bikin lagi seleksi kepala dinas, dan kita dari Diklat ini kan sudah 34, kita mau lihat. Nah, kita mau coba, ini
bisa nggak ke sini? Karena kita yang penting manajemennya sebetulnya. PT kereta api kita taruh orang tua kan jalan saja, untung malah bagus PT kereta api. Tidak pernah tahu tuh kereta api seperti apa dulunya. Hanya kereta api, jadi itu manajemen, yang penting punya hati. Saya juga tidak pernah belajar politik. Pada tanya sama saya, kamu belajar apa politik? Cuma sederhana saja belajar politik itu. Apa? Kamu pikirin orang lain saja. Masa nggak ada hitungan uangnya? Kamu pengusaha harus untung. Masa tidak untung? Oh saya untung, saya bilang. Nenek istri saya kan bahkan miskin kamu, bangkrut kamu jadi pejabat, tidak mau terima uang. Saya bilang saya akan lebih kaya dari pejabat. Loh, dari mana? Karena saya bantu orang miskin tidak pakai uang saya lagi. Nah, dan saya kesini pakai mobilnya APBD. Kalau dulu pakai mobil saya pribadi, sebentar-bentar sopirnya bilang gitu, Pak isi bensin, Pak ganti ban, paginya soak, sambung STNK. Saya nggak pernah dengar itu kayak itu mobil saya nggak mau tahu. Ya kan? Malah kalau bensin uang lamsam, oh ada sisa uang, masukin kemana Pak? Udah potong pajak nih Pak, lamsam. Uang lamsam bensin katanya, wah dapat untung saya malah. Coba kau pakai uang saya bantu orang miskin, 1 miliar kau bantu orang miskin 500.000, hanya 2.000 orang habis. Mana ada tiap miliar, tiap bulan 1 miliar kita bantu. Jadi saya untung. Nah kita mau berpikir seperti ini, kita jadi semangat. Orang memperkirakan kami tidak sampai 6 bulan, bisa soal. Mau 6 bulan kami tambah seger. Ya kalau berat badan turun sedikit, saya kira semua impian orang pengen punya badan ideal, kalau turun dikit oke lah. Jadi kalau kerja keras, pasti turun 2-3 kilo. Kalau saya diet otomatis. Kalau sambil makan rapat, nggak sempat makan es krim, nggak sempat makan kue lagi, pasti turun. Itu otomatis ini semua seperti itu. Nah saya kira itu bisa saya sampaikan. Saya harap Bapak Ibu bisa semangat. Ini DKI. Saya selalu ngomong, orang bilang saya sombong sekali. Ya dong, saya bangga dong. Jadi Vice President DKI, PT DKI Corporation. Udah punya bangga. Saya jadi Vice President di perusahaan tambang saja saya bangga. Ini lebih membanggakan. Karena kita punya semua, punya SDM yang baik. Kita semua punya. Ya saya kira itu saya sampaikan. Dan mengucapkan puji syukur atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Saya peserta diklat PRIM 34 dan diklat pelayanan prima, diklat verifikasi secara resmi saya nyatakan dibuka. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan kasih. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing. Izinkan saya akan memandang cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yu'afi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalal wajhika wa 'azimi sultan. Segala puji hanyalah milik-Mu, Duhai Pencipta dan Pemelihara jagat raya. Kami bersyukur kehadirat-Mu atas 2013. Allahumma ya Allah, ya Amin, ya Rahman, ya Rahim. Segala ilmu pengetahuan berikanlah pada kami kemudahan dalam menyerap ilmu pengetahuan yang Kau berikan. Bukakanlah pintu hikmah-Mu. Tebarkanlah kasih sayang-Mu kepada kami agar kiranya pelaksanaan diklat kepemimpinan tingkat 4, tingkat 3, dan diklat layanan prima serta diklat verifikasi dapat bermanfaat bagi kami, sehingga dapat membentuk kepribadian kami yang siap mengabdi untuk memberikan pelayanan sepenuh hati pada masyarakat. Wahai Allah, Engkaulah sebaik-baiknya pemberi petunjuk. Hamparkanlah di hadapan kami permadani petunjuk hidayah-Mu. Bimbing ikhlas dan berkualitas agar kami berperan secara aktif, arif, inovatif, kompetensi dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan. Anda dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya rangkaian pembacaan doa, maka usailah acara pembukaan diklat kepemimpinan tingkat 3, tingkat 4, diklat verifikasi dan diklat pelayanan prima pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan hadirin nanti dipersilakan untuk bersama-sama dalam beberapa waktu undangan yang hadir dari diklat Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang Ibu Lestari, baik Ibu Lestari yang hadir di Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta. Undangan dipersilakan bersama-sama di ruang asistensi blok lantai 1 bersama dengan Bapak undangan lain. Baik, kita berikan aplaus yang meriah tepuk tangan untuk Bapak Lagi. Terima kasih Bapak. Ya, saya komisi 2 dulu sama ASM. Justru mereka bisa jadi orang politisi. Bila perlu PNS-PNS yang baik mencalonkan jadi gubernur, wakil gubernur. Jadi bagus, jadi sehingga warga DKI bisa mendapatkan yang terbaik gitu loh. Jadi kita ngadu-ngadu, kita saling ngadu, melayani warga gitu loh. Dia nggak perlu takut perintah gubernur untuk dukung atau apa, nggak perlu. Bapak, ini untuk yang diklat kayak gini tuh himbauan Bapak itu apa sih sebenarnya? Ini kan kasih semangat bahwa mereka ini termasuk satu orang yang beruntung bisa jadi PNS DKI. Nah ini DKI ini besar. Kita akan jadi model untuk seluruh Indonesia. Terus yang kedua, kunci kalau tidak ada pelatihan tidak mungkin orang bisa memperbaiki kompetensi. Dan yang kita ingin meyakinkan juga pada PNS DKI, tanpa melalui diklat, kami juga tidak bisa mengenali Anda. Kami tidak bisa memasang Anda di posisi yang cocok. Karena kalau hanya melalui si A, si B, kalau ada sentimen, ada oknum yang main, kita tidak tahu. Tapi kalau dengan hasil diklat yang betul, kita tahu nih kompetensi seseorang. Nah ini penting gitu. Ya kan dengan cara seperti ini, otomatis peserta diklat ya tentu harus kita kasih semangat juga. Kita masih bekalin juga dengan konsep hidup, dengan filosofi bernegara. Kita tinggalin NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika seperti apa kita pegang. Terus kita mesti ngajarin mereka juga. Yang paling berbahaya dari kita itu apa? Kita sendiri. Ketika kita udah tahu di zona nyaman, kita nggak berani lagi menyampaikan kebenaran. Kadang-kadang atasan kita salah pun, karena kita takut dipecat, kita nggak berani negur gitu loh. Harusnya kalau gubernur, wakil gubernur salah pun harus tegur. Harus kasih tahu, Anda salah. Anda nggak bisa lakukan seperti ini. Ya tentu dalam politik ada kompromi, tapi bukan berarti salah yang sengaja kita langgar gitu loh. Nah kita bukan berarti lurus kayak tiang listrik, tapi ya kita fleksibel, tapi bukan berarti kompromi yang merugikan semua. Kita carilah istilahnya manfaat apa mudarat mana lebih besar gitu loh. Semua putusan pasti terjadi. Nah terus kita juga ingatkan pada DKI, ini DKI ini sumber uang. Paling bahaya kalau kita berpikir saya pensiun mau punya deposito sekian, wah rusak nih Republik ini. Nah itu yang saya kasih contoh seperti itu intinya ya. Masih baik lagi saya. Hah? Gedung ini jadi bagus gitu karena bukan di sini inginnya jadi center of excellence-nya DKI gitu untuk PNS. Pelayanan masyarakat yang kompeten gitu ya? Sekarang masih di sini. Maksudnya siapa benar ya? benar Benar gitu ya? Itu yang benar. Udah gitu aja ya? Pak, ya Pak, terima kasih.
tulisannya yang jelek, Pak. Oh iya, Pak. Biasa $20 kalau foto.